Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Meskipun kita belajar hanya via online, tapi semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk menuntut ilmu, untuk senantiasa ingin belajar dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Seperti itu ya Mbak ya. Untuk itu, Ibu harap kalian sudah siap pada posisi belajar. Tidak ada yang sambil tiduran, sambil tengkurap, sambil ngemil, apalagi sambil makan, tidak sambil bermain HP atau gawai yang lainnya. Semuanya fokus belajar, fokus memperhatikan apa yang akan Ibu sampaikan. Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian jangan lupa sudah berdoa agar Allah memberikan kemudahan untuk kalian memahami apa yang akan disampaikan. Siapkan alat tulisnya dan catat hal-hal penting yang Ibu sampaikan. Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kalian memahami pelajaran hari ini. Baik, sekarang kita mulai dari pendahuluan tentang sholat. Ibu yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan sholat atau dengan pengertiannya, hikmahnya, keutamaannya, kemudian hukumnya, waktunya. Tapi Ibu akan membahas lebih rinci seputar sholat seperti itu ya Mbak ya. Karena pelajaran sholat sudah pernah dibahas di kelas 10. Betul ya, kelas 10. Dan kita akan kembali mengulas tentang sholat, tapi pada permasalahan-permasalahan yang lebih spesifik, seperti itu. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan dulu apa itu pengertian sholat. Baik, pengertian sholat secara etimologis adalah doa. Sedangkan secara istilah yaitu seluruh gerakan sholat itu disebut dengan pengertian secara istilah atau secara syar'i. Dan kita ketahui bahwa sholat adalah salah satu pilar agama yang menduduki ke peringkat keberapa? Sholat itu berada di peringkat ke-2 setelah syahadat. Begitu ya Mbak ya. Hadisnya buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi ada 5 rukun Islam atau 5 pilar agama, dan sholat berada di posisi kedua setelah syahadat. Hal ini menunjukkan bahwa sholat itu adalah ibadah yang utama, seperti itu ya Mbak ya. Nah, hikmah sholat. Jadi hikmah sholat ini sebetulnya ada. Jadi apa ya, hikmah sholat itu ada 2 sebetulnya Mbak. Yang pertama, membawa pelakunya berbuat adil dan mensucikan serta mendekatkan diri kepada Allah, serta sholat juga dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Seperti itu ya Mbak ya. Dalilnya dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi hikmah dari sholat itu ada 2. Yang sudah Ibu jelaskan tadi atau yang sudah Ibu paparkan tadi. Baik. Sekarang hukum orang yang meninggalkan sholat ada 2 juga. Yang pertama, jika ia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya atau dia tidak meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib, maka dia dihukumi kafir atau keluar dari Islam. Tapi kalau beda kasusnya jika dia meninggalkan sholat karena malas tapi tidak mengingkari kewajiban sholat. Artinya dia tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib, tapi karena pekerjaan, mungkin karena malas, kemudian dia meninggalkannya, maka ia dihukumi sebagai kufur. Seperti itu ya Mbak ya, dan tidak keluar dari Islam. Karena ia masih mempunyai keyakinan bahwa hukum sholat itu hukumnya wajib, seperti itu. Paham ya Mbak ya, itu seputar atau sedikit tentang sholat. Nah, kita akan bahas beberapa hal spesifik mengenai sholat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Baik, sekarang ada poin pembahasan yang akan kita bahas. Sekitar 6. Yang pertama, waktu
jumlah rakaat dalam sholat. Yang kedua, akhir waktu sholat isya. Yang ketiga, waktu sholat yang utama. Yang keempat, mengerjakan sholat sebelum waktunya. Kemudian kelima, sholatnya wanita yang gila. Keenam, sholat di kapal. Ketujuh, sholat di kereta. Dan yang kedelapan, sholat musafir yang berniat menetap. Afwan, ternyata ada 8 poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Mohon disimak dengan baik, penjelasannya mungkin akan Ibu persingkat ya Mbak ya. Jadi poin-poin pentingnya akan Ibu highlight seperti itu. Oke, sekarang kita mulai saja masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu waktu dan jumlah rakaat sholat. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu waktu dan jumlah rakaat dalam sholat. Oke, yang pertama, sholat itu dibagi menjadi 5 waktu. Ya, hal ini didapat ketika Rasulullah menjalankan apa? Isra Mi'raj ya. Kemudian dari 50 akhirnya tersisalah kewajiban sholat itu berapa? 5. Ada 5 waktu. Yang pertama yaitu subuh. Jadi waktu sholat subuh itu dimulai dari terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Seperti itu. Nah, sholat subuh juga disebut dengan sholat fajar. Karena apa? Karena dikerjakan pada awal waktu fajar. Nah, kemudian disunahkan bagi wanita atau bagi seseorang, bagi manusia untuk mengerjakannya pada awal waktu. Jadi sholat subuh ini disunahkan dikerjakan di awal waktu. Seperti itu. Ya. Kemudian, sholat subuh dikerjakan sebanyak berapa rakaat? Sholat subuh dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Seperti itu ya Mbak ya. Dan barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat sholat subuh sebelum keluarnya waktu, berarti ia mendapatkan sholat subuh. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man adraka raka'atan minas salati faqad adraka shalah." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang telah mendapatkan 1 rakaat dalam sholat subuh, maka itu mendapatkan sholat tersebut. Seperti itu ya Mbak ya. Baik, sekarang sholat yang kedua yaitu sholat zuhur. Sholat zuhur atau waktu sholat zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari, yaitu condongnya matahari dari tengah-tengah langit sampai bayangan benda sama dengan bendanya ya. Saat itulah dimulai masuknya waktu sholat asar. Jumlah rakaat sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Baik, yang ketiga yaitu sholat asar. Sholat asar dimulai ketika bayangan benda sama dengan bendanya sampai menguning matahari di ufuk barat. Jumlah rakaat sholat asar terdapat 4 rakaat. Baik. Nah, sholat asar ini dikerjakan dalam 4 rakaat dan disebut juga sebagai sholat wusta. Jadi nama lain dari sholat asar yaitu sholat wusta. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sholat wusta itu adalah sholat asar, rawahul muttafaqun alaihi. Seperti itu. Jadi kalau ditanya nama lain dari sholat asar yaitu jawabannya ya sholat wusta. Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian yang keempat yaitu sholat maghrib. Masuknya waktu sholat maghrib dimulai dari sejak terbenamnya matahari sampai sebelum menghilangnya awan merah di ufuk barat. Setelah awan merah menghilang, berarti memasuki waktu sholat isya. Seperti itu Mbak ya. Jadi gini, apabila seseorang telah mengerjakan satu rakaat dari sholat maghrib masih pada waktunya, baik itu karena alasan atau tanpa alasan, maka ia telah mengerjakan sholat maghrib secara keseluruhan. Ya, sholat maghrib ini berjumlah berapa rakaat? 3 rakaat. Baik.
Nah, sholat maghrib ini disunahkan untuk dikerjakan di awal waktu. Ya. Kemudian, yang terakhir yaitu sholat isya. Masuknya waktu sholat isya adalah sejak menghilangnya awan merah, yaitu warna merah yang tampak di langit sebagai pengaruh dari sinar matahari. Apabila awan merah tersebut sudah menghilang, berarti telah masuk waktu sholat isya. Dan sholat isya ini dikerjakan sebanyak berapa rakaat? 4 rakaat. Seperti itu. Paham ya Mbak ya untuk pembagian waktu dan jumlah rakaat dalam sholat. Tinggal dihafalkan. Atau nggak usah dihafalkan Mbak. Karena sholat itu kan kita lakukan setiap hari. Harusnya tidak perlu dihafal karena sudah di luar kepala dan sudah menjadi kebiasaan kita setiap harinya. Seperti itu. Oke, poin kedua sekarang Mbak. Akhir waktu sholat isya. Baik. Jadi, kalau ada pertanyaan kapan batas waktu melaksanakan sholat isya, ada 4 hadis yang menjelaskan tentang ini atau yang mengemukakan tentang hal ini. Yang pertama, Imam Ahmad mengatakan bahwa akhir dari waktu sholat isya adalah pada sepertiga malam. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis tentang malaikat Jibril disebutkan bahwa beliau pernah sholat bersama Nabi SAW untuk yang kedua kalinya pada sepertiga malam. Di mana Nabi bersabda yang artinya waktu sholat isya adalah di antara dua waktu ini. Juga dalam hadis dari Abu Buraidah menyebutkan bahwa Nabi mengerjakan sholat isya pada hari yang kedua hingga memasuki sepertiga malam. Ya, juga ada dari hadis Aisyah yang menjelaskan atau yang bunyinya Shallu fima baina ayyaghiba asyafaqi ila sulusil lail. Muttafaqun alaih. Kerjakanlah sholat isya pada waktu terbenamnya awan merah sampai sepertiga malam pertama. Muttafaqun alaih. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan bahwa akhir waktu sholat isya itu adalah sampai pertengahan malam. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, di mana ia bercerita apa? Akhara Rasulullah sallallahu Akhara Rasulullah salatil isya'i ila nisfil lail. Artinya apa? Rasulullah mengakhirkan sholat isya sampai pertengahan malam. Jadi ada juga dari hadis Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwa Nabi bersabda waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Oke. Kesimpulan dari 4 pendapat ini, maka diperbolehkan bagi seseorang untuk mengakhirkan sholat isya sampai pertengahan malam. Di mana hal itu disebut sebagai waktu darurat yang hukumnya sama seperti waktu darurat dalam sholat asar. Jadi, diperbolehkannya melaksanakan sholat isya pada sepertiga malam pertama atau pertengahan malam dan bahkan sampai hampir memasuki waktu fajar adalah apabila benar-benar dalam keadaan darurat. Ya. Adapun yang lebih utama tetap di awal waktu, seperti itu ya Mbak ya. Jadi sebetulnya yang paling utama itu batas sholat isya itu sampai sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama itu artinya pertengahan malam. Sedangkan sepertiga malam terakhir yaitu pada pukul 3 di mana kita disunahkan untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Seperti itu. Jadi jelas 4 dalil ini menyatakan bahwa batas sholat isya itu adalah pertengahan malam atau sepertiga malam pertama. Seperti itu ya Mbak ya. Baik, sekarang kita lanjut ke poin yang pembahasan yang ketiga yaitu waktu sholat yang utama. Setelah tadi kita membahas waktu dan jumlah sholat, kemudian akhir waktu sholat isya, dan yang ketiga kita masuk ke waktu sholat yang utama.
Oke, waktu sholat yang utama tentunya pada awal waktunya. Ya, jadi ada 3 kategori waktu. Yang pertama, waktu yang diutamakan. Kemudian yang kedua, waktu yang diperbolehkan. Dan yang ketiga, waktu darurat. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, waktu yang diutamakan. Waktu yang diutamakan adalah waktu yang paling baik karena terdapat keutamaan dan pahala. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, gimana? Rasulullah SAW mengakhirkan waktu sholat zuhur hingga panas matahari mereda. Yang demikian itu dimaksudkan sebagai rahmat bagi manusia sehingga tidak menghilang kehusyuan dalam sholat. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, kemudian yang kedua, waktu yang diperbolehkan. Waktu yang diperbolehkan. Yang ketiga, waktu darurat. Yaitu waktu melaksanakan sholat ketika dalam keadaan atau kondisi darurat. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi intinya waktu sholat yang utama yaitu di awal waktu ya, kecuali kita punya seperti sedang dalam keadaan perang, kemudian dalam keadaan terancam, kemudian ada waktu terbaik untuk sholat. Contohnya misalnya makanan sudah dihidangkan, sholat dulu atau makan dulu? Makan dulu, seperti itu ya Mbak ya. Jadi ada aturan-aturannya. Ketika ada misalnya apalagi? Misalnya ada acara misalnya yang diutamakan sholat dulu atau acara dulu? Sholat dulu, karena tidak ada dalil menyebutkan bahwa kita wajib melaksanakan acara dulu misalnya. Tidak ada ya Mbak ya. Oke. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang keempat, yaitu mengerjakan sholat sebelum waktunya. Bagaimana nih hukumnya mengerjakan sholat sebelum waktunya? Jika seseorang mengerjakan sholat sebelum waktunya, maka sholatnya tidak sah, baik disengaja maupun tidak. Seperti itu ya Mbak ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa keduanya pernah mengulangi sholat subuh karena keduanya masih mengerjakannya sebelum masuk waktunya. Sehingga seperti ini contohnya. Misalnya kita lupa nih, gak kedengeran azan ya Mbak ya. Kemudian kita sholat zuhur, padahal belum azan, tapi kita ngiranya kayaknya udah azan. Ketika kita selesai sholat ternyata baru azan. Kira-kira mengulangi atau membiarkannya? Ya, yang betul adalah mengulangi kembali sholat zuhur ya Mbak ya, karena jika kita sholat sebelum masuki waktunya maka dianggap tidak sah. Seperti itu. Paham ya? Oke. Masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu sholatnya seseorang yang gila. Baik, sholatnya orang gila. Orang yang gila tidak dikenakan kewajiban mengerjakan sholat dan mengqadha sholat. Jadi tidak ada kewajiban untuk dia mengerjakan kewajiban sholat dan tidak mengqadha semua sholat yang ditinggalkan selama menderita atau gila tersebut. Jadi untuk orang gila itu seperti tidak dihitung amalnya, seperti itu Mbak ya, sampai dia kembali sadar atau sehat, seperti itu. Nah, biasanya orang yang gila atau sakit akal itu tidak sebentar, pasti berlangsung lama atau dalam waktu yang cukup lama. Maka kewajiban mengqadha salat akan memberatkannya. Untuk itu mereka dimaafkan dan tidak wajib mengqadha salat ketika sudah sembuh. Ya Mbak ya, karena kalau misalnya gini contohnya, ada seseorang si A gila. Gilanya sudah 5 tahun, berarti berapa banyak sholat yang ditinggalkan ketika sedang gila. Nah, betapa sulitnya membayar atau mengqadha salat. Maka
Sholatnya orang gila ketika sudah sehat tidak perlu mengqadha sholat yang tertinggal selama ia dalam keadaan gila. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya yang kita bahas yaitu sholat di kapal. Oke, mengenai sholat di kapal, terdapat dua pendapat. Oke, yang pertama, dimungkinkan bagi seseorang sholat di atas kapal disertai dengan ruku dan sujud. Akan tetapi, ruku yang dilakukan haruslah lebih rendah daripada ruku. Selain itu, ia juga harus menghadap kiblat. Seperti itu ya Mbak ya, ketika di dalam kereta. Di dalam kapal. Yang kedua, pendapat kedua, apabila tempatnya luas, harus menghadap kiblat dan sholat seperti biasanya. Nah, biasanya untuk naik kapal, biasanya dia disediakan tempat untuk sholat. Atau bahkan di dalamnya ada petunjuk arah kiblat. Jadi satu-satunya transportasi yang diharuskan sholat dan menghadap kiblat yaitu ketika kita berada di atas kapal ya Mbak ya, karena kapal itu jalannya tidak belok-belok tapi lurus sehingga tidak menyelisihi atau merubah-rubah kiblat. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan ke-7 pada bab sholat di kereta. Tadi kita sudah bahas untuk masalah di kapal. Sekarang kita coba bagaimana kalau kasusnya posisi sholat di kereta. Seperti itu ya Mbak ya. Baik. Sekarang kita bahas berkenaan dengan kereta ya Mbak ya. Seseorang yang menaiki kereta bagaimana sholatnya? Baik. Berkenaan dengan seseorang yang menaiki kereta terdapat dua pendapat. Yang pertama yaitu apabila tidak dapat menghadap kiblat, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk melakukan ruku, sujud ya Mbak ya, ruku dan sujud. Artinya, jadi kalau tidak memungkinkan menghadap kiblat atau tempat yang sempit atau dan lain sebagainya, ketika kita dalam perjalanan kan ada saja ya Mbak ya kesulitan ketika kita akan melakukan sholat, tapi bukan berarti kita harus meninggalkannya. Seperti itu. Ada solusinya ketika kita tidak bisa menghadap kiblat, yaitu sholat dalam keadaan duduk, kemudian menghadap ke arah mana saja dengan cara merendahkan posisi sujud lebih rendah dari ruku. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi sholatnya sambil duduk. Itu jika tidak memungkinkan menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau misalnya ternyata keretanya bagus, kemudian ada musolanya yang biasa yang akhirnya di situ kita bisa sholat. Nah, kita masuk ke pendapat yang kedua. Apabila ada kemungkinan menghadap kiblat, maka harus melakukannya seperti sholat biasanya. Sholat biasanya maksudnya seperti apa? Sholatnya sambil berdiri dengan ruku dan sujud yang sempurna. Seperti itu ya Mbak ya. Tidak menyulitkan, yang penting sholat. Tapi kalau misalnya yang kedua kesulitan, maka yang pertama harus tetap dijalankan. Seperti itu ya Mbak ya. Semoga bisa dipahami dengan baik ini Mbak. Jadi kalau di kapal itu wajib menghadap kiblat, tapi kalau di di kereta boleh mengikuti kemana arah kereta pergi. Kita melaksanakan sholat sambil duduk itu diperbolehkan. Naik kereta, naik delman, naik binatang tunggangan, kemudian binatang tunggangan masuk ke poin yang kapal ya Mbak ya. Jadi mau naik mobil, naik pesawat, naik kereta, ketika kita akan sholat maka boleh mengikuti arah kemana si transportasi ini pergi. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, kita lanjut ya Mbak ya ke poin ke-8. Ya, poin ke-8 yaitu musafir yang berniat menetap. Musafir yang berniat menetap, gini, apabila seseorang memasuki suatu negeri atau kampung dengan niat menetap di sana, maka ia harus mengerjakan sholat seperti seseorang yang bertempat tinggal di negeri tersebut. Ya,
Akan tetapi jika tidak berniat menetap di sana, maka dimungkinkan baginya mengqashar sholat, sebagaimana sholatnya seorang musafir. Maksudnya gimana sih, Bu? Oke, maksudnya begini. Misalnya, ada si A nih, Mbak. Si A ini tinggal di Jakarta. Kemudian, dia berniat menetap di kota B atau di negeri B, di kampung B, selama sekian tahun misalnya. Nah, si A ini tidak boleh mengqashar sholat. Ya, dan dia ketika sampai di sana harus tetap melaksanakan sholat sebagaimana sholat orang-orang yang ada di kampung tersebut. Artinya tidak boleh diqashar dan dia statusnya bukan musafir karena dia sudah niat untuk menetap di kota atau di kampung B. Tapi beda cerita kalau si A ini hanya berniat untuk bersafar di kota B. Maka si A ini boleh mengqashar sholat seperti itu ya Mbak ya, karena dia seorang musafir. Bisa dipahami dengan baik ya. Silahkan kalau ada nanti bertanya ya Mbak ya, masalah ini jangan sampai salah paham seperti itu ya Mbak ya. Baik, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah usai untuk materi hari ini. Pelajaran fikih yang berkaitan dengan sholat masih sangat luas tentang sholat ini. Ini hanya baru sebagiannya saja. Semoga kalian bisa memahami dengan baik apa yang Ibu sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kemudian setelah ini, silahkan jawab pertanyaan Ibu supaya Ibu betul-betul paham atau betul-betul tahu bahwa kalian ini sudah mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.